Motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok, polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan bayi berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ternyata pemirsa pelaku sudah 10 kali menjual anak bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Bahwa telah terjadi penculikan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, detik-detik penangkapan dramatis pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi ini. Ya, polisi tangkap 4 orang atas penjualan balita asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Inilah detik-detik polisi tangkap wanita berinisial SY yang menebus balita seharga 3 juta rupiah di Sukoharjo, Jawa Timur. Aksi pengejaran ini berlangsung dramatis hingga pelaku tak bisa lagi mengelak saat petugas berhasil membekuknya. Anaknya mana anak? Setelah mendapati informasi terkait pelaku lainnya, petugas gabungan tangkap pelaku berinisial NH di Makassar, Sulawesi Selatan yang membawa balita dan menjualnya kepada wanita MA dan pria AS seharga 15 juta rupiah. Saat penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dari petugas, namun upayanya sia-sia. Jadi kami mencuri anak, Bang. Astagfirullahaladzim, kami tidak mencuri anak. Jadi gimana? Setelah menginterogasi para pelaku, polisi kembali menangkap AS dan MA yang membeli korban dari NH sebesar 30 juta rupiah dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi sebesar 80 juta rupiah. Usai menangkap pelaku, polisi berhasil menemukan balita yang hilang di Makassar ditemukan selamat di Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, momen haru terjadi saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Ya, terungkap pemirsa, korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana terkait kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi menyampaikan salah satu pelaku sudah melakukan penculikan balita sebanyak 10 kali. Sudah 10 kali terjadi penculikan serupa. Ini betul Bapak sudah 10 kali? Ya, jadi dari pelaku yang kedua memang diakui kalau sudah 3 kali melakukan. Nah, dari pelaku yang ketiga dia katakan sudah 9 kali melakukan jual beli bayi dan 1 kali melakukan penjualan anak, yaitu anak bilkis. Nah, nanti ini akan kami kembangkan karena memang sampai saat ini pelaku masih kami dalami peran-perannya terkait dengan kejahatan-kejahatan lain. Modusnya seperti apa Bapak? Selama 10 kali tersebut modusnya selalu samakah atau berganti-ganti? Ya, jadi modusnya ini sama. Dia mencari orang yang ingin mengadopsi anak. Nah, jadi dengan adanya keinginan dari orang mengadopsi anak secara ilegal, lalu mereka mencari anak-anak yang kira-kira bisa mereka jual. Nah, salah satu caranya itu dengan memanfaatkan orang lain untuk menculik anak yang memang tidak terlalu diperhatikan oleh lingkungan sekitar atau orang tuanya, sehingga ketika anak itu diculik bisa langsung dijual ke mereka dan mereka nanti alihnya adopsi. Pemirsa, 2 anak kecil ditemukan polisi di tepi jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Ya, kedua anak tersebut mengaku sempat dibawa orang tak dikenal hingga ditelantarkan di sekitar jalan tol. Selamat malam, Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak Muhammad Renaldi dan Labiru ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Ini ditanya bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papango. Kemudian
diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran off-ramp Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang siswa SMP mengalami luka akibat dirundung temannya di Tangerang Selatan, Banten. Ya, keluarga korban berharap pelaku segera bertanggung jawab. Dari foto yang beredar, Muhammad Hisyam menderita luka lebam di wajah dan kepalanya usai dibully teman kelasnya. Siswa menengah pertama negeri Tangerang Selatan ini kini dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Dari penuturan korban, dirinya dipukul menggunakan kursi di kepala bagian belakang. Keluarga korban mengatakan jika keluarga pelaku sempat berjanji menanggung biaya pengobatan, namun hingga kini janjinya tidak terbukti. Ironisnya, pelaku masih sekolah dan belum diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan, dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang. Keluarga korban belum melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib, berharap pelaku bertanggung jawab. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.